Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Hey Ustadz Yahya Waloni, sebaiknya Anda pikirkan ulang kalimat itu. Apakah jangan-jangan ucapan yang baru saja Anda sampaikan itu justru lebih tepatnya adalah untuk diri Anda? Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-38 sampai ke-40, dan saya berharap teman-teman bersedia bersama-sama dengan saya membacakan bagian ini. Begini firman Tuhan, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi jelas Tuhan Yesus datang dari sorga. Kemudian, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Kemudian ayatnya yang ke-40, "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Jadi jelas kehidupan kekal, keselamatan itu hanya didapati di dalam Tuhan Yesus saja. Nah sekarang teman-teman, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dalam cuplikan video ini, dan nantinya akan kita tanggapi. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dengan sempurna lahir dan batin. Paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan. Orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut. Karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Dia tidak tahan godaan ujian yang diberikan Allah dalam Islam, dia keluar murtad. Nah teman-teman sekalian, sebelum sama-sama kita menanggapi bagian ini, mari kita lihat dulu apakah Ustadz Yahya Waloni ini adalah salah seorang yang kemudian bisa disebut sebagai kalangan intelektual. Mari kita lihat videonya teman-teman ya. Tuhan jawab, jangan, kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab nggak? Bawa Tuhan. Nah teman-teman, sangat jelas ya, dalam cuplikan video yang baru saja kita tonton, di sini sangat jelas bahwa Ustadz Yahya Waloni bukanlah kalangan intelektual seperti yang sering sekali disampaikannya. Karena ini sebelumnya sudah saya pernah bahas teman-teman. Dalam bagian ini saya hanya menunjukkan secara sekilas saja, dan terkhusus kepada teman-teman yang membangga-banggakan Ustadz Yahya Waloni. Jadi lihat ini baik-baik. Anda tahu nggak, kalau Anda sudah menonton video saya sebelumnya, kitab Markus itu hanya terdiri dari 16 pasal, bukan 23 pasal ya. Dan ini sudah dibahas sebelumnya. Jadi dalam bagian ini saya hanya menunjukkan secara sekilas saja. Nah kemudian teman-teman, tadi Ustadz Yahya Waloni ini berbicara tentang orang-orang yang kemudian meninggalkan agama Islam, dan salah satunya adalah masuk ke dalam agama Kristen. Dan dia berkata itu masalah cacing perut katanya ya. Nah Anda jangan lupa bahwa Anda menjadi populer seperti sekarang ini, itu terjadinya setelah Anda keluar dari kekristenan, bukan ketika Anda masih Kristen ya. Bahkan seperti yang pernah Anda klaim, Anda adalah mantan rektor, mantan pendeta, pendeta yang mempendetakan pendeta. Dulu, saya sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan dan saya tidak pernah mendengar namanya Ustadz Yahya Waloni. Barulah setelah Anda menjadi mualaf, nama Anda mulai dikenal. Bukan karena prestasi sih setahu saya, karena Anda sering sekali membicarakan tentang iman Kristen, dan salah satu yang sempat banyak diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini
adalah karena Anda pernah menantang pendeta-pendeta di Indonesia untuk berdebat dengan Anda, tetapi ketika Pak Esra Soru merespon ajakan Anda, ya teman-teman sudah melihat ya di channelnya Pak Esra Soru itu mengenai ini, chat di WA. Jadi Ustadz Yahya Wahloni kemudian dalam bagian ini Anda mengatakan bahwa orang-orang yang kemudian meninggalkan Islam itu masuk dalam agama yang lain, misalnya saja masuk dalam agama Kristen. Perhatikan baik-baik. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim pernah menanggapi mengenai berbagai macam klaim yang Anda sampaikan. Bahkan beberapa waktu terakhir beliau, yaitu Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, juga menanggapi buku yang Anda tulis. Dan beberapa waktu terakhirnya juga Evangelis Afraham Effendi Usman, mantan muslim dari Aceh, itu juga memberikan Anda tanggapan. Bahkan secara jelas beliau mengatakan siapa saja mualaf yang bersedia menjawab ini silakan. Nah, kalau Anda adalah seseorang yang seperti pengakuan Anda adalah salah seorang intelektual dari beberapa orang yang lainnya, karena Anda mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan kekafiran adalah rata-rata, atau mungkin Anda tidak termasuk ya dalam rata-rata itu ya, atau mungkin Anda di luar ya. Harusnya ucapan-ucapan Anda yang kemudian menganggap bahwa mereka yang keluar dari agama yang Anda anut sekarang itu adalah karena cacing perut, itu ucapan Anda pikirkan lagi dengan baik dan teliti lagi dengan baik. Jangan-jangan ucapan itu justru lebih cocok, lebih relevan untuk Anda sendiri, Ustadz Yahya Wahloni. Jadi sebelum ucapan itu Anda terapkan kepada orang lain, Anda pergunakan untuk orang lain, pikirkan dulu. Karena bisa saja terjadi kemungkinan bahwa ucapan itu lebih tepatnya adalah untuk Anda. Ya. Dan Anda harus tahu ketika orang-orang ini, para mantan muslim ini kemudian masuk ke dalam agama Kristen, mereka tidak mencari popularitas. Seperti misalnya Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Evangelis Afraham Effendi Usman, dan beberapa orang yang lainnya. Itu mereka tidak mencari popularitas. Ya. Jadi Anda Ustadz Yahya Wahloni harusnya kalau Anda merasa intelektual, ya kenapa Anda tidak berani berdebat atau berdiskusi secara langsung dengan mereka yang mantan muslim itu, seperti Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, mantan muslim dari Aceh, dan beberapa orang yang lainnya. Kenapa? Karena Anda ini mengaku adalah kalangan intelektual. Masa Anda berdiskusi dengan mereka tidak mau? Kalau Anda juga tidak mau berdiskusi dengan mereka, ya sudah, saya menyampaikan kepada Anda dalam bagian ini, mari kita berdiskusi kalau begitu Pak Ustadz Yahya Wahloni. Mungkin nyali Anda sedikit menurun kalau Anda berdiskusi dengan Pak Saifuddin Ibrahim, dengan mantan muslim dari Aceh Pak Afraham Effendi Usman. Jadi sama saya saja. Jadi gimana Pak Ustadz Yahya Wahloni? Karena itulah Pak Ustadz Yahya Wahloni, sebelum Anda berbicara, apalagi ini kan Anda berbicara dalam konteks agama yang Anda anut sekarang, jangan lagi bicara-bicara tentang mereka yang kemudian sudah meninggalkan agama itu dan masuk ke dalam agama Kristen. Apalagi dengan memberikan sebuah pernyataan bahwa mereka yang meninggalkan Islam itu karena cacing perut, nggak tahan dengan godaan di dalam agama yang mereka anut sebelumnya. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.